السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، الآن يشاركني ابني الأول اسمه أحمد. نعم، اسمي أحمد، ولدي أخ اسمه محمد، وهو لا يصاحبنا هذا اليوم لأنه لاعب مع زملائه. على الفكرة يا أبي، لما جلسنا ها هنا؟ جلسنا ها هنا لنذاكر الدروس في علم النحو، لكن قبل أن نبدأ نرجو دعم المشاهدين بالضغط على زر subscribe. Terima kasih kawan-kawan sudah setia di channel ini. Insya Allah kesempatan ini kita akan lanjutkan membahas atau untuk menguraikan penggalan daripada kitab Fathul Mu'in ini. Pada video sebelumnya, pada praktik pertama, kita sudah menganalisis bahwasanya alhamdu ini adalah kalimat yang didahului oleh alif lam, berarti dia adalah isim, maka kita gunakan form yang ini, ya, menggunakan form yang ini, menggunakan tabel yang ini, ya, untuk menganalisis, untuk mengurai, ya, jumlah tersebut atau kalimat tersebut. Nah, kemarin kita sudah membahas alhamdu ini yang masuk ke sini, ya. Jadi nanti caranya kawan-kawan buat seperti ini, buatlah tabel seperti ini untuk menguraikannya supaya lebih mudah, supaya nanti adik-adik atau kawan-kawan yang pemula sebelum lancar membaca, buatlah seperti ini. Nah, nanti kalau sudah terbiasa dengan form seperti ini, akan lebih gampang kita untuk membaca kitab gundul ini. Baik, kita lanjutkan untuk membahas dari asyhadu ini. Saya sudah masukkan di sini. Kenapa kita pakai kolom jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, karena asyhadu ini adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Dari mana tahu fi'il? Dari artinya. Apa arti asyhadu? Saya bersaksi. Oke. Maka dia akan saya masukkan ke sini. Asyhadu. Asyhadu ini adalah fi'lun mudhari'un, ya, lam yattasil, tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Saya bersaksi, berarti pelakunya adalah saya. Mana di sini yang berarti saya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada di depan berarti dia mustatirun. Bukan tidak ada, ada, tetapi mustatirun, tersembunyi, ya. Tidak ada kita bilang asyhadu ana, nggak ada. Asyhadu sudah, ya. Nah, maka pelakunya adalah mustatirun, tersembunyi. Siapa yang tersembunyi itu? Yang tersembunyi itu adalah saya. Siapa yang bersaksi? Saya. Berarti ana dalam bahasa Arab. Ana. Dari mana tahu ana? Dari hamzahnya ini. Ingat-ingat saja ini. Asyhadu. Kalau pakai nashhadu, nunnya nahnu, berarti kami. Nah, ini di sini artinya saya. Asyhadu. Itu pertanyaan pertama. Siapa yang bersaksi? Siapa yang menyaksikan? Yang bersaksi itu adalah saya. Apa yang dipersaksikan? Yang dipersaksikan adalah tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua ini adalah maf'ul bih, ya, dari asyhadu ini. Asyhadu alla ilaha, ya. Ilaha sedang berbaris apa? Sedang berbaris nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena ismun mufradun. Kenapa berbaris atas? Karena ada la di sini. Kita bisa tahu jadinya bahwasanya tiada jenis Tuhan manapun kecuali Allah. Illallahu. Kalau misalnya mau dikias, mau kita buat contoh yang lain, buat saja contoh yang lain dengan pola yang ini misalnya. La taliba illa Zaidun.
tidak ada siswa manapun kecuali si Zaid. Misalnya la taliba fil fasli illa Zaidun. Tidak ada satu pun siswa di dalam kelas melainkan si Zaid. Nah, la taliba la tilmidha illa Zaidun. Nah, begitulah kalau kita mau buat dengan form ini. Begitu saja semuanya, nggak usah pikirkan istilahnya. Nah, kalau sudah terbiasa dengan pola ini, yaitu tinggal dibaca aja. Nggak ada makanya orang Arab itu tanya fi'il, fa'il, maf'ul, nggak ada. Tapi mereka bisa karena terpola. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan pola-pola seperti ini, ya lambat laun kita nggak akan pakai tabel ini. Gitu. Nah, kita sebagai pembelajar pemula, pakailah tabel ini supaya lebih mengetahui polanya. Syahadatan. Syahadatan ini berasal dari kata asyhadu yang ini. Nah, ini namanya masdar. Nah, biasanya ini kan mirip nih, syahadah, asyhadu kan mirip. Nah, biasanya ini masdar. Nah, fungsinya untuk menguatkan. Berarti kalau kita ngartikan asyhadu saya bersaksi, Allah bahwasanya la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allah. Syahadatan sebenar-benar persaksian. Nah, itu artinya. Misalnya akulu aklan, saya makan. Aklan sebenar-benar makan. Aklan, akala aklan. Asyhadu syahadatan. Nah, gampang. Dari mana tahu dibaca syah bukan shi bukan syu? Dari kamus. Dari kamus. Pokoknya asyhadu syahadatan itu adalah kerjaannya kamus. Ilmu shorof itu hanya berfungsi untuk mengetahui alasan saja. Alasan mengapa asyhadu, kenapa syahadatan, itu adalah ilmu shorof. Nah, lanjut. Nih, dibaca apa ini? Nah, ini kita bagi dua. Nah. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Apa arti dakhala? Kita cari di kamus. Artinya masuk. Tapi ada na di sini. Ya, ada na di sini. Na di sini kalau kita pecah, dia begini. Di sini ta. Ya. Kemudian di sinilah nanya posisinya. Jadi apa? Jadi maf'ul. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya ini kan, ta ini fa'ilnya. Nggak ada di sini kecuali disebut di sini misalnya Aisyah, maka perempuan berarti fa'ilnya. Ya. Nah, di sini fa'ilnya itu adalah tersembunyi. Tidak ada Zaid di sini, tidak Aisyah di sini, tersembunyi. Nah, berarti kalau kita membaca tadakhulu ya, artinya masuk. Nah, sekarang masalahnya adalah tidak ada pertanyaan kedua untuk masuk. Yang ada hanya pertanyaan pertama, siapa yang masuk? Muhammad. Udah selesai. Nggak ada pertanyaan lain. Berarti dia butuh pertanyaan kedua ini. Siapa yang memasukkan? Nah, beda sudah sini. Kalau sudah berarti memasukkan, berarti ada khola yudkhilu. Ini syaraf, kerjaannya sorof. Tapi nggak perlu. Maksudnya bukan nggak perlu. Menurut saya, sebelum antum belajar sorof, ya, lihatlah di kamus. Ya, tidak mestilah buka kamus yang susah-susah. Mahmud Yunus juga susah saya bilang. Sekarang sudah canggih. Kawan-kawan, sekarang ini sudah canggih. Tinggal buka di Play Store. Ya, tulis di situ kamus Al-Ma'ani, tinggal masukkan kata yang kita cari dan ketemu. Oke. Tudkhiluna, maka dibaca tudkhiluna. Siapa yang memasukkan? Apa atau siapa yang memasukkan? Dia. Dari mana tahu dia? Tak ini, tak perempuan. Dia itu siapa? Syahadah.
Syahadah ini perempuan enggak? Perempuan, ada taknya di sini. Nah, itulah namanya bahasa. Bahasa ini adalah simbol. Gampang diingat. Perempuan ada taknya gitu kan, ada simbolnya. Itulah simbolnya. Sama dengan tadkhulu ini juga. Ya. Siapa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah na, kita. Nah, berarti na ini jadi maf'ul. Nah, tapi dia belum titik di sini. Karena ini belum mulai di sini, ya. Kita belum bukan kalimat baru ini. Ya, bukan kalimat baru. Nah. Tudkhiluna darul khulududadi. Apa arti dar? Dar itu artinya rumah. Ya. Dar artinya rumah. Misalnya kita bilang apa? Apa ya biasanya? Nah, itu dar lah. Oke. Saya lupa. Saya mau contohkan apa kalimat yang paling dekat dengan kata dar ini. Ya, Darul Mustafa. Kita sering dengar kan? Darul Mustafa. Rumahnya orang-orang terpilih gitu ya. Darul khulu dudadi. Kenapa karena jadi mudhofun ilaih. Dari mana tahu mudhaf? Dari artinya. Apa tidak rumah? Rumah itu banyak. Ya. Negeri artinya dar. Rumah, negeri. Ya. Negeri Sabah, negeri bayangan, negeri dongeng. Nah, kata dongeng itu adalah mudhofun ilaih dari kata negeri. Begitu juga dengan ini. Negeri kekekalan. Maksudnya adalah akhirat. Berarti kekekalan ini ya kata khulud di sini menjadi mudhofun ilaih dari kata daro. Kenapa dibaca daro? Ya ada dua kemungkinan. Yang namanya nahu itu kalau kita tahu alasannya ya udah. Nggak ada, sebenarnya subjektif dan kan nahu ini punya mazhab. Ya. Kalau misalnya dibaca darob ya bisa jadi maf'ul dari tudkhilana. Bisa juga karena ada huruf jar yang terbuang. Jadi asalnya tudkhilana ila daril khulud atau fi daril khulud karena dibuang huruf jarnya. Nah, karena dibuang huruf jarnya maka dibaca daro. Ada juga yang berpendapat bahwa tudkhila ini butuh dua maf'ul. Nah, itu kan pendapat-pendapat. Yang kita mau adalah bahwasanya dia memang dibaca daro. Dengan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki. Nah, semakin kita melatih seperti ini, semakin cepat kita mengetahui polanya dan semakin cepat kita memahami apa yang kita baca.